Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1745. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tusen Ming ada di sini sekarang. Sosok hitam pekat melayang di langit dengan tatapan dingin di matanya. Saudara kematian, tidakkah kamu percaya padaku? Kata leluhur hantu iblis darah. Wajahnya menjadi gelap. Pengorbanan darah leluhur ini dikunci di sini. Orang yang memata-matai leluhur ini sebelumnya pasti ada di sini dan sama sekali tidak ada kesalahan. Dewa kematian menjawab, "Saudara Suesa iblis darah, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi kita telah mencari di sini untuk waktu yang lama, namun kita belum melihat apapun. Bagaimana ini bisa dijelaskan?" Ini labirin ruang. Kinchen tiba-tiba mengangkat tangannya. Boom. Saya melihat ruang di depannya dengan cepat terlipat berubah menjadi pola seperti labirin. Itu seperti cermin yang terlipat terus-menerus. Materi apapun di kekosongan ini terus-menerus dipindahkan. Selama lipatan ruang terjadi dan itu disegel di bagian terdalam ruang ini. Sangat tajam, Kinchen terkejut tetapi dia juga senang. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa ketika dirinya sampai di kedalaman kolam Raja Hantu, Kinchen akan mendapatkan panen seperti itu, dan dirinya akan menguasai aturan ruang dan juga metode ruang yang unik. Labirin ruang di depannya begitu kuat sehingga sulit bagi Kinchen untuk bergerak. Saya dapat menempatkan orang lain di jurang ruang yang tak berujung dalam sekejap, dan itu akan membuat Kinchen menjadi lebih kuat. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan baginya. Pergi dan lihat apa yang ada di kedalaman kolam Raja Hantu ini, kata Kinchen. Kinchen segera menyimpan kekuatan laut mati dan lalu melesat menjarah ke kedalaman kolam Raja Hantu lagi. Pada saat ini lipatan ruang di kolam Raja Hantu tidak terlalu menghalanginya. Meskipun masih butuh waktu baginya untuk mengetahui arah ruang di sini, namun bagi Kinchen arah ruang ini bukanlah hambatan, melainkan itu untuk membiarkannya berenang di lipatan ruang ini. Terlihat kolam Raja Hantu yang tak terhitung jumlahnya airnya dengan cepat melewati tubuh Kinchen, dan kekuatan pelipatan ruang memotong kekosongan seperti pisau kertas. Tetapi Kinchen tidak takut, seolah-olah Kinchen berjalan di tanah yang datar tanpa hambatan apapun. Dan setelah beberapa saat Kinchen tiba di kedalaman kolam Raja Hantu. Ini saya melihat di bawah satu demi satu air kolam Raja Hantu yang menakjubkan melonjak, memancarkan atmosfer yang berdebar. Di dasar air kolam Raja Hantu ada celah besar seperti lubang hitam, dan secara spesial menyampaikan napas yang sangat menakutkan. Saluran ruang angkasa, kata Kinchen. Dia terkejut. Saat ini di dasar laut mati itu adalah saluran ruang angkasa, tetapi dasar kolam Raja Hantu juga merupakan saluran ruang angkasa. Apakah ada hubungan antara keduanya? Di kedalaman tempat khusus di antara dua tempat terlantar, ada lorong ruang angkasa yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Jadi, mengapa Kinchen tidak terlalu memikirkannya? Dan kemana saluran ruang angkasa ini mengarah? Kinchen mendekat perlahan. Di lorong angkasa yang gelap, satu demi satu kolam air Raja Hantu melonjak keluar. Kinchen mendekati lorong gelap ini. Tiba-tiba, dirinya merasakan sedikit sensasi kesemutan di sekujur tubuhnya. Dan rasa sakit yang samar juga muncul di hatinya dengan sebuah krisis yang dirasakan. Ini hampir sama seperti ketika Kinchen mendekati dasar mata air laut mati waktu itu. Ketika aku berada di dasar mata air sumber laut mati, basis kultivasiku tidak tinggi seperti sekarang, jadi aku tidak bisa memasuki saluran angkasa. Masuk dengan gegabah, maka hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Tapi sekarang, kata Kinchen, dia menatap lorong angkasa di depannya. Sosoknya berkedip dan dia terbang lurus menuju lorong angkasa. Boom! Saat Kinchen memasuki saluran angkasa,
Napas angkasa yang mengerikan menyapu. Dalam sekejap, seluruh istana Raja Hantu pun di atas bergetar, dan napas angkasa yang mencengangkan meledak keluar dari istana Raja Hantu, melesat lurus ke atas ribuan mil dari ketinggian, menyapu ke segala arah. Di saat Kincen memasuki lorong angkasa, napas angkasa yang mengerikan tiba-tiba naik ke langit, berubah menjadi kekuatan angkasa yang tak berujung dan bertahan di seluruh tanah telantar. Dalam sekejap, seluruh tanah telantar bergetar hebat. Boom, boom. Ada fenomena yang mencengangkan melonjak di langit di atas tanah telantar. Apa yang terjadi? Kekuatan ruang ini dari mana asalnya? Pada saat ini para kultivator di seluruh tanah telantar pun terkejut, dan mereka semua melihat ke tempat asal fluktuasi spasial berasal, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya para kultivator di tanah telantar melihat fluktuasi spasial yang aneh selama bertahun-tahun. Bagaimana situasinya? Ketika banyak kultivator di tanah telantar terkejut saat ini di luar istana Raja Hantu, orang-orang kuat di banyak daerah terlarang yang mengintai di pegunungan di luar yang bertanggung jawab untuk memantau istana Raja Hantu pun membuka mulut mereka karena terkejut. Saya melihat tembusan udara tiba-tiba keluar dari seluruh istana Raja Hantu. Boom! Dalam sekejap seluruh istana Raja Hantu dikelilingi oleh kekuatan khusus ruang angkasa ini, dan para ahli di area terlarang yang bertugas memantau pun hanya merasakan ada lautan yang luas dengan angin kencang dan juga ombak, dan seluruh diri mereka tampaknya berada di ruang yang independen, terkunci sepenuhnya, hampir tidak dapat bergerak. Untungnya, fluktuasi spasial ini dapat datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu menghilang sepenuhnya, dan orang-orang ini melanjutkan tindakan mereka satu demi satu. Akan tetapi semua murid menunjukkan ekspresi panik. Mereka memiliki firasat sebelumnya bahwa di bawah kekuatan ruang sebelumnya mereka tidak dapat memiliki kemungkinan untuk bergerak sama sekali. Mereka akan seperti daging di atas telenan yang hanya bisa pasrah disembelih. Ini cukup mengerikan. Perlu dicatat bahwa mereka yang dapat dikirim ke sini itu adalah yang terbaik di area terlarang, dan banyak dari mereka bahkan adalah ahli kuat transenden yang berada di tahap 2 transenden. Perasaan sebelumnya membuat mereka seperti tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mana mungkin mereka tidak terkejut? Kekuatan ruang macam apa itu sebelumnya? Selain itu, kekuatan ini sebenarnya berasal dari istana Raja Hantu, tapi hanya ada beberapa jenderal hantu biasa seperti Jenderal Yukui yang berada di istana Raja Hantu. Lalu, apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Cepat kirim pesan kepada orang dewasa. Pasti ada masalah di istana Raja Hantu. Cepat kirim pesan. Orang-orang kuat di area terlarang ini menunjukkan keterkejutan dan segera mengambil alat komunikasi dan mulai mengirim pesan satu demi satu. Di tengah kerumunan, Mingdao dan Sagui juga mengeluarkan alat komunikasi mereka dan berpura-pura berkomunikasi. Pada saat yang sama mereka menatap istana Raja Hantu di depan mereka dengan cemas. Apa yang terjadi dengan tuanku? Mengapa ada keributan besar seperti ini? Ini sama sekali tidak ada dalam rencana. Pada saat yang sama orang-orang ini memanggil satu demi satu. Saat ini di istana Raja Hantu, Jenderal Hantu Yukui dan banyak ahli kuat lainnya juga dikejutkan oleh kekuatan ruang sebelumnya. Jenderal Hantu Yukui, apa yang terjadi sebelumnya? Banyak anggota klan Raja Hantu bergegas keluar, dan ketika mereka melihat Jenderal Hantu Yukui, mereka bertanya dengan cemas. Sekarang istana Raja Hantu, Jenderal Yukui tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dan tulang punggung mereka semua. Adapun iblis tua Xuangui yang menjaga mereka sekarang itu menghilang sejak awal, dan dia tidak tahu kemana dirinya pergi. Semuanya, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kekuatan sebelumnya datang di ruang di bawah tempat Raja Hantu Senming. Mungkin itu semacam perlindungan yang ditinggalkan oleh Raja Hantu Senming, kata Jenderal Yukui. Dia menjelaskan, benda perlindungan yang tertinggal. Banyak anggota keluarga nampak bingung. Ya benar, Jenderal Hantu Yukui mengangguk. Sebenarnya dia juga tidak tahu situasi spesifiknya, akan tetapi dia dapat menjelaskannya dengan cara ini. Dia bahkan memiliki dugaan di dalam hatinya bahwa fluktuasi sebelumnya kemungkinan besar
disebabkan oleh iblis tua Xuan Gui yang sedang menyentuh pengaturan Raja Hantu Shen Ming di tempat harta karun. Semuanya, jangan panik, bawahan akan pergi dan menyelidikinya, kata Jenderal Yu Kui. Dia merendahkan suaranya, tubuhnya berkedip dan dirinya terbang langsung ke kedalaman istana Raja Hantu. Ayo kita pergi juga. Tidak peduli seberapa rela anggota keluarga Raja Hantu Shen Ming untuk tinggal di sini, mereka pun mengikuti satu demi satu. Dan saat ini di kejauhan dalam kehampaan yang luas tak berujung mendesing, dua sosok yang memancarkan aura menakutkan dengan cepat mencari di kehampaan. Mereka adalah leluhur iblis darah dan dewa kematian. Tiba-tiba mereka berdua berhenti tiba-tiba di sana dan lalu mengangkat kepala untuk melihat ke langit yang jauh. Napas ruang yang melonjak di luar sana menyebabkan pupil mereka berdua tiba-tiba berkontraksi. Itu sumbernya dari istana Raja Hantu, kata dewa kematian. Dia terkejut mengapa ada fluktuasi spasial yang begitu mengerikan yang datang dari arah istana Raja Hantu. Mungkinkah? Kemungkinan yang tidak berani dirinya pikirkan muncul di benaknya dalam sekejap. Di belakang mereka, di kekosongan tersembunyi, terlihat beberapa master di area telarang yang mengikuti mereka juga nampak berhenti, seolah-olah merasakan sesuatu. Mereka tiba-tiba mengeluarkan alat komunikasinya masing-masing dan setelah merasakan berita pada alat komunikasi, pupil mata mereka pun tiba-tiba menyusut. Ayo pergi. Pergi secepatnya ke istana Raja Hantu. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, para master tertinggi dari area telarang ini langsung melesat menuju ke istana Raja Hantu. Mereka tiba-tiba menghilang di langit yang jauh. Aura kepergian daripada para master area telarang ini secara alami dirasakan oleh dewa kematian dalam sekejap dan wajahnya langsung berubah pucat. Pada saat ini dirinya memiliki perasaan samar bahwa dirinya mungkin telah ditipu oleh Raja Hantu Shen Ming. Dan Raja Hantu Shen Ming kemungkinan besar sebenarnya telah kembali ke istana Raja Hantu dan memberikan dirinya sebuah kesempatan untuk memulihkan diri. Seketika niat membunuh yang tak berujung tiba-tiba melonjak di tubuh dewa kematian. Jika dirinya benar-benar ditipu, maka dirinya mungkin akan menjadi bahan tertawaan di seluruh tanah telantar. Pergi! Dalam sekejap sosoknya, wajah dewa kematian menjadi dingin. Dan tanpa ragu sedikit pun dirinya muncul di langit dalam sekejap mata dan bergegas menuju ke istana Raja Hantu dengan kecepatan tercepatnya. Ketika banyak ahli kuat bergegas ke istana Raja Hantu di tanah telantar saat ini di lorong yang dalam di kolam Raja Hantu, terlihat Qin Chen tidak tahu bahwa ketika dia memasuki saluran ruang angkasa ini itu akan menyebabkan fluktuasi yang sangat besar di luar. Dirinya telah menggunakan metode pelipatan ruang untuk langsung memasuki saluran ruang angkasa ini. Begitu Qin Chen memasuki lorong ruang angkasa, kekuatan pemotongan ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Kekuatan pemotongan ruang ini sangatlah menakutkan, seperti bilah angin yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terbang di kehampaan. Bilah-bilah ruang angkasa ini tampak sangat biasa, akan tetapi di saat Qin Chen merasakan bilah-bilah ruang angkasa ini, bulu kuduknya yang lebat tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan rasa krisis yang kuat langsung muncul di benaknya. Niat membunuh yang ditimbulkan oleh bilah-bilah ruang angkasa ini membuat Qin Chen secara naluriah merasakan sedikit ketakutan. Tidak baik, Qin Chen terkejut. Hanya dengan merasakan bilah ruang angkasa ini membuat Qin Chen merasakan rasa krisis yang begitu kuat. Jadi seberapa mengerikankah bilah ruang angkasa ini? Sebelum guncangan di hatinya mereda, dengan suara keras bilah spasial tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Bilah spasial ini memotong tubuhnya tanpa suara, dan luka berlumuran darah yang panjang muncul di tubuh Qin Chen dalam sekejap. Awan darah segera terciprat keluar. Sialan, kata Qin Chen, dia ketakutan dan marah. Kekuatan bilah spasial ini begitu kuat sehingga dapat merobek tubuh fisiknya dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Qin Chen saat ini begitu kuat sehingga bahkan ahli transenden tingkat 3 tidak dapat dengan mudah melukainya. Akan tetapi sekarang dia terluka dengan mudah. Namun sebelum Qin Chen memikirkannya lebih jauh, duar, dirinya melihat bilah spasial yang tak terhitung jumlahnya seperti badai padat yang telah meninggalkan lusinan luka di tubuhnya. Perasaan ini membuat Qin Chen merasa seperti ketika dirinya pertama kali memasuki celah ruang di alam rahasia Guixu waktu itu.
Namun ketika Qin-Chen berada di alam rahasia Guixu saat itu, dia bahkan tidak terlepas, bukan li transenden. Namun sekarang, setelah Qin-Chen mencapai tahap kedua dari ranah transenden, dirinya masih terluka seperti ini. Bagaimana Qin-Chen bisa mempercayai ini? Domain luar angkasa. Qin-Chen segera mengaktifkan sumber ruang di tubuhnya, membentuk penghalang ruang yang mengerikan di sekeliling. Pada saat yang sama, Qin-Chen mendorong tubuh dewa ruangnya sendiri hingga ekstrim. Segera di tubuhnya, cahaya terang ruang berkedip-kedip. Seluruh tubuh Qin-Chen mekar dengan kekuatan ruang tanpa akhir, mencoba menahan bilah ruang di sekitarnya. Akan tetapi yang mengejutkan Qin-Chen adalah bahwa setelah domain ruangnya ditampilkan, dan bilah ruang ini memasuki domainnya, dirinya bahkan tidak menyadari apapun dan dia bahkan tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk mengendalikan bilah ruang ini. Hampir dalam sekejap, lebih dari selusin luka muncul di tubuh Qin-Chen. Dan ada beberapa surat terpotong dari pakaian yang robek dan pakaian di tubuh Qin-Chen langsung hancur. Dalam waktu yang singkat, Qin-Chen tidak hanya baju besi menghilang dari tubuh Qin-Chen, tetapi bahkan sepotong kulit utuh telah menghilang. Seluruh tubuh Qin-Chen berdarah. Qin-Chen ketakutan dalam hatinya, ini karena dirinya memiliki tubuh dewa ruang. Jika dirinya bukan ahli kuat yang mengendalikan jalan aturan ruang angkasa, tetapi hanyalah ahli transenden biasa seperti Raja Hantu Shenming yang muncul di sini, maka dirinya mungkin akan kewalahan oleh hanya ruang di sini. Bila pisau ruang itu memotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ketika belah spesial ini memotong tubuh Qin-Chen, itu juga memotong jiwanya. Jika aku melanjutkan, aku mungkin akan mati di sini, dan aku akan bersembunyi di dunia kacau terlebih dahulu, kata Qin-Chen. Dia mengangkat tangannya dan dengan keras, sebuah pagoda muncul. Qin-Chen segera mengorbankan pagoda Guyu, dan dunia kacau segera menyatu dengan pagoda Guyu. Pada saat ini pagoda Guyu adalah cangkang dunia kacau. Di saat Qin-Chen mengeluarkan pagoda Guyu, bilah ruang menebas langsung di punggungnya, dan dengan suara meledak, kabut darah keluar, dan dirinya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindarinya. Qin-Chen melihat beberapa bilah ruang lagi yang datang. Jadi dirinya tidak berani tinggal di sini lagi, dan dengan cepat Qin-Chen memasuki dunia kacau. Jika dirinya lebih lambat sedikit, maka dia takut akan dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh bilah ruang di sini. Scene pindah ke dunia kacau. Boom, terlihat Qin-Chen jatuh dengan keras. Dia jatuh ke tanah di dunia kacau, yang langsung membuat banyak ahli kuat di dunia kacau menjadi khawatir. Karena dirinya datang terlalu tergesa-gesa, Qin-Chen bahkan tidak punya waktu untuk menghalangi yang lain. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Tian Yin dan Master Liu Jue bergegas maju, berkata dengan gugup. Kakak senior, gadis kecil itu juga sedang berjalan, menatap Qin-Chen dengan cemas, matanya yang besar dan gelap. Aku baik-baik saja, kata Qin-Chen. Dia melambaikan tangannya. Kalian semua mundur dulu. Setelah mengatakan itu, Qin-Chen langsung mengaktifkan dunia kacau, menutupi dirinya sendiri dan membentuk ruang yang independen. Master Tian Yin dan Master Liu Jue juga yang lainnya pun pergi dengan cemas. Pada saat ini di kehampaan yang independen, Qin-Chen terbaring di sana dalam keadaan memalukan. Dia telanjang bulat dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, noda darah dan lukanya ada di mana-mana.